Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar dalam minggu ke-15 setelah Trinitatis tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 5. Demikian tertulis, Tuhan adalah satu-satunya hakim. Beginilah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku tidak begitu penting entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi, sebab memang aku tidak sadar akan apapun tentang diriku. Tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan, melainkan Tuhanlah yang menghakimi aku. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Kelak tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Demikian firman Tuhan. Horasma di Tasubina. Terpujilah Kristus yang memberi kesempatan kembali bagi kita setelah kita boleh bekerja, bersekutu, bersaksi di tengah keluarga, gereja dan masyarakat 1 minggu yang lalu. Dan saat ini kita berhenti sejenak untuk kembali bertemu dengan saudara-saudara seiman di GKPI Tanjung Anom ini dan berjumpa dengan Tuhan melalui sabdanya. Karena kita yakin percaya bahwa sabda Allah yang kita dengar akan kembali menguatkan kita, memberi arah, memberi hikmat bijaksana bagi kita untuk menjalani hidup yang penuh harapan ke masa depan. Kita telah memasuki minggu ke-15 setelah Trinitatis. Dan tema yang akan kita renungkan dari khotbah hari ini ialah jangan menghakimi. Jangan menghakimi. Sebelum saya menguraikan lebih dalam khotbah ini, izinkan saya memperkenalkan diri karena ini baru kali pertama untuk beribadah dan menyampaikan kabar baik di GKPI Tanjung Anom ini. Nama saya Ramli Selamat Natal Harahap. Karena lahir 25 Desember dikasih Selamat Natal. Di sebentar lagi kita rayakan ulang tahunnya. Dan telah menikah dengan pendeta Tuti Justini Huta Barat di depan. Dan dikaruniai Tuhan 2 orang anak. Yang pertama laki-laki namanya Fidei Felix Devensor Harahap, semester 7 di Fakultas Teknik Fisika UGM Yogyakarta. Dan yang kedua itonya ini ada Gladys Letitia Harahap, kelas 2 SMA Santo Thomas 3 Medan. Kami adalah pendeta Gereja Kristen Protestan Angkola yang ditugaskan menjadi tenaga dosen di STT Abdusakna Medan dan tinggal di perumahan Krio Village dekat Sukamaju di Sadakata, Beras Kata. Dan kami sehari-hari mengajar dan kemudian juga melayani gereja-gereja. Pendeta resort kita, Pendeta Marbin Lumban Tobing, adalah teman satu angkatan kami di SCT HKBP 1992 sampai 1997. Inilah perkenalan kami. Nanti boleh kita semakin berkenalan lebih dalam. Dainang nama nubuh kami buru pak paham. Jala ima perstandan nami anggia ma marhite-hite patindata lam tubuha porsyata tambah aka las iroha dihita. Taurutima, tema kita hari ini ialah jangan menghakimi. Tema ini menarik, apalagi tadi kita diingatkan dengan cerita bagaimana Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya, lalu sangka mereka jika bapaknya Yakub meninggal, maka Yusuf akan membenci saudara-saudaranya. Tetapi Yusuf malahan tidak membenci. Bahkan dia berkata, aku akan menolong, memberi makan
memberi segala kebutuhan kalian. Ini orang yang tersakiti, bahkan dia menolong, memberkati yang menyakitinya. Ini contoh. Lalu nyanyian dari kaum ibu tadi, menghakimi itu tidak boleh. Bahkan kita harus mengampuni 70 kali 7. Bukan 7 kali, malahan 70 kali 7. Bukan berarti 70 kali 7 490 kali. Bukan itu maksudnya. Tetapi tak terbatas. Mengampuni itu tak terbatas. Setiap hari kita harus melepas pengampunan. Melepas pengampunan. Karena pengampunan itu adalah masa depan. Jika kita tidak mampu mengampuni baik diri kita, mengampuni keluarga kita, mengampuni orang yang membuat kita rasa sakit hati, disakiti, ditipu, dihina, difitnah, maka kita tidak memiliki masa depan. Itu sebab Nelson Mandela mengatakan, tidak ada masa depan tanpa pengampunan. Tidak ada masa depan tanpa pengampunan. Kalau kita buat ini dalam bahasa gereja, kata Nelson Mandela ini, tidak ada sorga bagi kita tanpa pengampunan. Tidak ada sorga bagi kita tanpa pengampunan. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang. Jadi sorga itu tidak akan diberikan kepada kita jika kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jadi setiap orang yang bersalah kepada kita, segera ampuni. Jemol hacik di ben parsinon duk bolot tehi ta. Ali Tuhan, saya sama dosani parsinon duk bolokko. Mol hacik rohani amat tai, iben inat tai di ben amat tai, marsi sesaado sama. Asa penghuni sorga sejauh mora daong de penghuni neraka manoni marbede gano pari marasi hatitan. Karena orang yang sering menyakiti kita ialah orang yang paling kita cintai. Saya ulangi, orang yang paling sering menyakiti kita ialah orang yang paling kita cintai. Siapa orang yang paling kita cintai? Istri kita, suami kita. Itulah yang saban hari sering menyakitimu. Jadi kalau kita tidak mengampuni istri dan suami kita, perang terus di rumah tangga. Molotung hacip di bayi persinuduk boloni moleate Tuhan perguguyau manesa dosanya. Itu perguguyau Tuhan manesa dosanya amat takon. Dosa ni inat takon. Ngahujaloi. Ngahunduk ko ni. Dijolo ni Tuhan dijolo ni ruas ni huriau. Kalau kita tidak mampu mengampuni sebagai suami istri, jangan harap anak kita mengampuni kita. Jangan harap tetangga kita mengampuni kita. Jangan harap anggota kita di tempat kita bekerja mengampuni kita. Kalau kita tidak mampu mengampuni orang yang paling kita sayang. Ini teks ini menarik karena jangan menghakimi. Karena terkadang kita mudah sekali menghakimi orang dan menghakimi diri kita sendiri. Berdasarkan teks yang kita baca tadi, maka ada beberapa hal yang perlu kita lihat dalam teks itu. Yang pertama, yang dibicarakan Paulus di Korintus ini ialah soal kepemimpinan gereja. Paulus hendak menjelaskan kepada jemaat Korintus, jangan buat penghakiman karena pemimpin gereja. Jangan berkata, aku pro kepada Paulus, aku pro kepada Apolos, aku pro kepada Kefas. Jangan. Jadi kalau ada pemimpin di tengah-tengah gereja, itu mereka berusaha hendak menolong jemaat, mengerti kabar baik, mengerti firman Tuhan, supaya dihidupi dan dikerjakan.
Jadi kalau ada perbedaan gaya dan cara, itu tidak perlu dipersoalkan dan tak perlu dihakimi. Terkadang kita kan mudah menghakimi para hamba Tuhan, menghakimi para penatua, pendeta, bagel pro diakones, atau orang yang ambil bagian dalam pelayanan gereja. Pamalo-malo hordui, malo marjami taledang malo mangulahonin kan. Bisanya seperti itu. Sehingga kita sering menghakimi orang yang berusaha menolong kita untuk mengerti kabar baik. Menurut Paulus tidak perlu. Karena itu akan membuat kita jatuh ke dalam dosa. Tetapi biarlah mereka bertanggung jawab kepada Tuhan yang menahbis mereka. Tuhan yang mengangkat mereka menjadi hambanya, maka biarlah mereka bertanggung jawab atas panggilan itu kepada Tuhan. Karena setiap orang yang dipanggil Tuhan harus bertanggung jawab secara penuh atas apa yang dilakukannya. Ini menurut Paulus soal kepemimpinan dalam gereja, jangan membuat kita saling menghakimi. Tetapi soal kepemimpinan di gereja itu membuat kita semakin maju, mendorong, bahkan semakin mendukung. Itu yang pertama. Yang kedua yang hendak disampaikan dalam teks ini ialah peringatan untuk tidak menghakimi. Jadi jangan mudah menghakimi orang atau juga menghakimi kita. Karena kata Paulus, kadang-kadang kita juga menghakimi diri kita. Aina murah kita jod menghukumi diri kita. Misalnya contoh, melupa kita misalnya membuat pakur laut hauma. Misalnya, kalau di tengah jalan, wah, lu bawa membuat pakur. Otoki, dia mana diri otot. Otoki ini kan, dihukum ibana diri. Mana sih misalnya, lau memang tu bandara udara. Nek tu Kuala Namu tek tu Jakarta terlebat alani macet di dalam awil iban memang bitokin loakin dihumi diri nah jodoh tu kita menghumi diri kita tunggu dang di begitu hamanigor akahatai kan manangna menghumi orang olan oto anak kota loak nyon murah-murah menghumi halak. Manang na misalnya di Leon disuruh alay dang olaha hira ho hira gor ni gumbi datangi kan hira okon bau tu dang ibege Tuhan acuri misalnya contoh hira BO inna kan langsung cak inna uji anak kotai penarak buhita do parjoro busisal itu dang ibege Tuhan. Makanya jangan hakimi orang dan jangan hakimi dirimu, supaya jangan kutuk itu berlaku bagi orang dan bagi dirimu. Tapi keluarkanlah kata-kata berkat kepada orang dan berkat kepada diri kita. Sehingga orang senang dan kita pun senang. Ini yang kedua, peringatan jangan menghakimi. Jadi Paulus hendak mengatakan kepada jemaat di Korintus, jangan mudah menghakimi dirimu dan jangan mudah menghakimi orang lain. Tetapi yang ketiga dari teks ini yang kita pelajari ialah lihatlah tujuan utama pelayanan. Tujuan utama pelayanan kita baik di gereja, baik di keluarga, baik di tengah masyarakat atau di tempat kita bekerja di kantor, usaha swasta atau apapun pekerjaan kita. Tujuan kita ialah untuk melayani Tuhan, menyebarkan kabar baik dan membawa keselamatan. Ini yang perlu kita bawa. Sehingga ketika kita mulai pelayanan kita, tujuan kita harus kita ingat, yaitu membawa kabar baik, membawa keselamatan bagi orang yang membutuhkan. Dunia ini sekarang membutuhkan kabar baik. Mengapa? Karena setiap hari yang kita dengar ialah kabar buruk. Kita buka televisi, media elektronik, yang kita dengar kabar buruk. Perampokan, perkosaan, pencurian, penipuan, apalagi korupsi dan di mana-mana, apalagi begal, ngeri. Baca koran, Pos Metro atau Tribun, semua kriminal. Tidak ada kabar baik. Jadi kalau ada 100
kabar buruk dalam satu hari yang kita dengar atau kita baca, lalu kita tidak pernah mendengar kabar baik, bagaimanalah hidup kita setiap hari? Makanya tujuan kita bukan menghakimi, tetapi tujuan kita ialah membawa kabar baik. Maka setiap hari bacalah kabar baik, bacalah Alkitab setiap hari, supaya kabar baik itu milik kita. Jika ada kabar buruk di luar sana, kita kuat menghadapi kabar buruk itu, karena ada Injil yang hidup di dalam hidup dan pikiran tingkah laku kita. Ini yang ketiga yang kita lihat dalam teks ini. Sehingga menurut Paulus, janganlah menghakimi. Lalu pertanyaan kita sekarang ialah, mengapa Paulus mengangkat tema jangan menghakimi ini? Mengapa penting ini bagi Paulus? Yang pertama bagi Paulus, karena hanya Allah lah yang punya otoritas menghakimi. Jadi manusia tidak punya hak menghakimi. Yang punya otoritas, wewenang menghakimi ialah Allah. Jadi kalaupun ada yang tidak baik menurut kita, maka jangan terlampau banyak kita menghakimi. Biarlah Tuhan yang melakukan penghakiman kepadanya. Tetapi jangan salah, jangan kita anggap biarlah Tuhan menghakimi segala yang salah, lalu kita bebas melakukan kesalahan di gereja kita GKPI. Bukan. Karena GKPI punya aturan, hukum siasat gereja. Masyarakat juga punya aturan. Tempat kita bekerja pun punya aturan. Di mana banyak, di negara ini pun punya aturan. Di masyarakat punya aturan. Bukan berarti menjadi bebas sebebas-bebasnya kalau Tuhan yang menghakimi. Tetapi kita akan dihakimi melalui alat Tuhan. Jadi sebab di dunia ini ada hakim, ada jaksa penuntut, ada jaksa pembela, ada pengadilan negara, ada pengadilan agama, ada juga pengadilan gereja. Pengadilan gereja biasanya dibicarakan di sermon parhobas, parhaladu. Di situ ditotopot ke aturan-aturan nihuria. Karena gereja yang hidup ialah gereja yang menjalankan 3 hal. Yang pertama memberitakan kabar baik Injil, yang kedua menjalankan sakramen, dan yang ketiga menjalankan hukum siasat gereja. Melalui itulah Tuhan akan menghakimi orang yang bersalah. Ini yang pertama. Yang kedua, jangan kita menentukan kapan waktu penghakiman itu. Di dalam teks tadi dikatakan tidak ada yang tahu siapa yang menghakimi dan kapan hari Tuhan itu datang. Karena penghakiman akan terjadi jika Tuhan sudah datang. Tuhan datang gak ada yang tahu. Maka jangan menghakimi. Karena tidak seorang pun tahu kapan Tuhan datang. Kalau misalnya diketahui besok hari Senin tanggal 18 September Tuhan akan datang, oke, silakanlah menghakimi hari ini. Karena toh besok Tuhan akan menghakimi kita secara iman. Tapi karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang, menurut Paulus, janganlah menghakimi. Itu alasannya mengapa Paulus menyarankan kepada jemaat di Korintus jangan menghakimi. Lalu yang ketiga, mengapa Paulus melarang jemaat Korintus jangan menghakimi, supaya terhindar dari konflik dan perpecahan jemaat. Supaya kita terhindar dari konflik dan perpecahan jemaat. Kalau jemaat itu saling menghakimi, jemaat saling menunjukkan kesalahan-kesalahan temannya, keluarga juga saling menghakimi, saling menunjukkan kesalahan-kesalahan pasangannya, anaknya, maka diyakini oleh Paulus gereja pecah. Itulah makanya sebab Paulus mengatakan jangan menghakimi, supaya apa? Terhindarlah konflik dalam gereja, terhindarlah perpecahan dalam gereja. Jika ada kesalahan jemaat dalam gereja, biarlah dijalani melalui proses hukuman yang dilakukan oleh gereja. Saya katakan tadi, kalau menjalankan RPP itu ada tahapan-tahapannya. Minggu yang lalu sudah dihobahkan, kalau ada orang berdosa, lebih baik panggil dia 2 mata. Jika tidak mau bertobat, panggil dengan persekutuan jemaat. Lalu kalau tidak bisa lagi, apa dikatakan? Anggaplah dia orang yang tidak mengenal Tuhan, atau seperti pemungut cukai. Ada tahapan-tahapan untuk menjatuhkan hukuman
kepada orang yang bebal, orang yang fasik, orang yang bersalah dan berdosa. Itu minggu yang lalu. Lalu hari ini kita diajar janganlah menghakimi, karena penghakiman itu akan memecah belah kita, akan membuat kita terpisah dan berkonflik. Inilah yang akan kita lihat dari teks ini. Sehingga memasuki minggu ke-15 Trinitatis ini, kita diajari janganlah menghakimi. Pertanyaan terakhir ialah apa yang hendak kita bawa pulang, yang hendak kita refleksikan dan renungkan dari khotbah minggu ini. Yang pertama, hanya Allah lah yang berhak menghakimi. Kita harus yakin dan percaya hanya Allah lah yang berhak menghakimi. Karena itu jangan kita ambil hak Allah. Jangan kita ambil yang bukan bagian kita. Biarkan Tuhan menghakimi melalui caranya sendiri, melalui jalannya sendiri. Ini yang pertama yang perlu kita refleksikan, kita bawa pulang. Jadi kalau ada kesalahan-kesalahan, biarlah melalui cara-cara yang lebih arif dan bijak kita menyelesaikannya. Yang kedua, jika kita tidak menghakimi, maka akan menciptakan perdamaian. Ini yang kedua. Jika kita tidak menghakimi, maka akan menciptakan perdamaian. Jadi kalau kita sering menciptakan penghakiman kepada anak-anak kita, ini contoh di rumah ya, setiap salah hukum, maka anak-anak ini akan tumbuh menjadi orang yang gelisah, orang yang tidak punya pendirian, orang yang tidak punya kepribadian. Kalau anak-anak kita sering kita hukum, maka dia akan bertumbuh menjadi orang yang tidak memiliki kepribadian yang utuh. Maka kita sebagai orang tua yang punya anak-anak kecil sekarang, mulailah belajar jangan banyak menghakimi anak, tapi banyaklah mengapresiasi, menghormati anak. Karena orang tua memang sering mengajar anak dengan cara pendek, tidak mau panjang dan tidak mau sabar. Karena dia baru selesai mengepel rumah, sudah menata rumah dengan baik, tiba-tiba anaknya datang menghancurkan barang mainannya. Lalu apa kata kita orang tua? Pendidikan yang kita kasih apa? Kata kita apa? Jangan, mama baru pel. Pergi dia ke dapur, jangan nanti kena api. Pergi dia keluar, jangan nanti kena ulat. Pergi dia ke kamar, jangan nanti kau rusaki buku kakak. Semua jangan. Kita hakimi dia dengan kata jangan, kita didik dengan kata jangan. Akhirnya dia pun berontak dalam hatinya. Siapa aku ini? Aku ini apa? Akhirnya dia diam, bengok. Karena semua jangan, akhirnya dodong matong aja. Gak bertumbuhlah kreativitasnya, tidak bertumbuhlah harga dirinya, tidak bertumbuhlah kemampuannya secara fisik dan secara mental. Karena kita telah batasi dirinya dengan kata jangan. Maunya apa yang harus kita kerjakan supaya menciptakan perdamaian, menciptakan keutuhan? Ketika dia misalnya datang menjatuhkan sebuah gelas, katakan, ini gelas terbuat dari kaca. Jika jatuh pecah, kuranglah gelas kita satu. Lalu saya akan beli gelas satu lagi. Kuranglah biaya beli susumu. Maka sekali lagi hati-hati. Ini kaca. Jelaskan sama dia kaca. Karena dia butuh kognisi, pengetahuan. Orang yang sudah baik pengetahuannya, maka lihatlah anak itu tidak akan menjatuhkan gelas lagi. Karena telah terisi kognisinya dengan bagus dan benar. Tapi itu tidak bisa terjadi sekali. Berulang-ulanglah jelaskan. Nah, ini gelas terbuat dari kaca. Jika jatuh pecah, kuranglah gelas kita satu, kuranglah biaya beli susu. Itu panjang, nggak sempat orang tua mengajari itu. Maka dia pilih jalan pintas. Jangan jatuh nanti. Akhirnya anaknya tumbuh menjadi anak yang jangan.
Nanti setelah besar, suruhlah dia beli gula ke kedai. Dia akan berkata ke dalam otaknya, jangan. Nanti ada orang yang menyamber kau di tengah jalan. Jangan, kau nggak tahu nanti cara beli kopi atau gula. Jangan. Lahirnya kita mengatakan, bodoh kali kau. Karena kita yang salah didik dengan cara pendek. Hati-hati kita sekarang. Menghakimi ini membuat orang jadi kerdil dan kita jadi kerdil dan hilang perdamaian. Jadi karena itu mulailah mengajar dengan panjang supaya ada kedamaian. Kalau sudah terisi kognisi anak, apa itu gelas, apa itu pisau, apa itu api, apa itu baju, dia akan bermain dengan baik tanpa kita rasa takut dia menghancurkannya. Tanpa kita jelaskan, nak ini baru dipel, jatuh kau nanti. Tapi jelaskan, kalau baru dipel, licin, kau lari, jatuh, bisa pecah kepalamu, bisa tanganmu keseleo, bisa kakimu keseleo, sakit, dibawa ke rumah sakit. Rugilah waktu kita gara-gara kau lari-lari. Besoknya itu tidak akan mau lagi lari. Karena dia sudah tahu kognisi pengetahuan mengepel adalah bla bla bla. Mari menggunakan waktu yang panjang ini mendidik anak dengan sabar. Yang terakhir, marilah kita fokus pada pelayanan pewartaan Injil. Jangan menghakimi aja kita lakukan, tapi fokuslah tema kita, tujuan kita hidup di dunia ini untuk mengabarkan kabar baik. Share-lah kabar baik di WA grup kita. Tulislah status di Facebook kita dengan status yang membawa berkat. Firman Tuhan berkata dalam khotbah hari ini, tulis di status kita, jangan menghakimi. Tapi tujuan kita ialah fokus mewartakan kasih Injil Kristus dan perdamaian dan keselamatan. Orang yang membacanya memang tidak ada yang like, enggak apa-apa. Karena tidak perlu like dalam share kita di Facebook. Tapi kalau nanti kita buat di situ, sakit hati aku dibuat tetangga ini. Wah, banyak komentar itu dan like. Dan itu akan membuat adrenalin kita meningkat. Dan semakin hari semakin memberikan kebencian. Jangan. Tebarlah Injil. Walau tidak ada orang yang like. Minimal dia sudah sepintas baca. Oh, lengket sedikit enggak apa-apa. Kalau lengket banyak, alhamdulillah kan gitu. Puji Tuhan. Sehingga terjadilah kabar baik di dunia ini. Kiranya Tuhan menolong kita mengerti firman-Nya. Jangan menghakimi. Akan membawa kita kepada kedamaian dan keselamatan kekal. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa karena kebaikan-Mu. Firman-Mu mengajar kami menghindari diri dari jangan menghakimi. Kiranya kami menyadari bahwa hanya Tuhanlah yang berhak menghakimi. Dan itu bukan hak kami. Tuhan mengajar kami supaya dengan menciptakan kehidupan kami terhindar dari penghakiman. Maka kami mendapatkan perdamaian. Karenanya kami ingin fokus pada pelayanan dan pewartaan Injil. Sehingga kami memakai waktu kami untuk kebaikan. Bukan untuk memikirkan kejahatan. Terpujilah Engkau Bapa. Mampukan kami mengerti dan memahami. Memahami lalu melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin.